Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelalaian sopir truk di Kota Serang tabrak tiang listrik dan pohon. Dipanjat anak usia 12 tahun, pohon kelapa di Kota Cilegon roboh timpa rumah warga. Menjelang ajaran baru, siswa buru perlengkapan sekolah. Truk berjenis Wingsbox yang melaju dari arah Banten Lama menuju Kota Serang menabrak tiang listrik dan pohon yang berada di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini, aliran listrik di sekitar lokasi padam. Diduga sopir mengantuk sehingga menabrak tiang listrik. Namun saksi menduga adanya kelalaian sopir yang terlalu minggir ke bahu jalan. Seorang saksi mata di lokasi mengaku kaget mendengar suara dentuman keras. Beruntung truk tidak menabrak kendaraan lain. Dagang tadi sekitar 4:30 saya dengar suara kenceng banget kan. Gak taunya ada truk besar nabrak pohon. Cuman pohonnya itu kan ada tiangnya, terus tiangnya roboh, akhirnya roboh semua, pohonnya roboh, tiangnya roboh, akhirnya mati lampu. Itu sempat ada api nggak, Om? Nggak ada. Nggak ada. Ini truknya dari arah mana menuju mana, Om? Dari arah Banten menuju ke Kota Serang. Petugas BPBD Kota Serang, polisi dan petugas PLN setempat memutuskan arus listrik agar tidak mengganggu warga. Pihak PLN langsung mengganti tiang listrik yang roboh. Kejadiannya tadi sekitar jam 16.35 sore, karena ada kejadiannya truk menabrak pohon sehingga menabrak tiang listrik. Laporan dari warga ke BPBD Kota Serang sekitar jam 16.40. Tim reaksi cepat BPBD Kota Serang meluncur ke area kejadian ini, ke tempat kejadian. Akibat peristiwa ini, kemacetan di sekitar lokasi mencapai 2 km. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Warga kampung Sukasenang, Kelurahan Taman Sari, Merak, Kota Cilegon, geger setelah pohon kelapa roboh dan menimpa rumah warga. Pohon 10 meter ini roboh karena pangkal antara batang dan akarnya sudah keropos karena faktor alam. Saat kejadian, seorang bocah tengah memanjat pohon tersebut. Pohon kelapa kemudian roboh dan bocah itu terjatuh ke rumah warga dan ditemukan tidak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban juga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika karena luka parah. Sementara akibat kejadian ini, rumah warga rusak parah pada bagian atap. Kata yang di bawah itu udah bunyi kretek. Dia nggak disangka itu suara apa gitu. Pas kelapa udah doyong, dia teriak, "Pri, turun," gitu katanya. Pas turun, kelapa udah begini, dia udah turun dari pohon banggal itu bawah. Pas dia turun, ngikutin batang kelapa itu, nggak loncat aja, langsung ya nimpa ke sini. Hingga kini, korban masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Krakatau Medika. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Air setinggi 5 cm masih mengenangi halaman sekolah menengah pertama Negeri 24 Kota Tangerang. Sejumlah guru mulai membersihkan sejumlah ruang kelas yang terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Selain hujan berjam-jam di Kota Tangerang, banjir terjadi akibat luapan air Kali Angke sehingga tandon milik pengembang yang ada di belakang gedung sekolah tidak dapat menampung debit air dan berimbas ke sekolah. Menurut Kepala Sekolah, proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 tidak terganggu sebab prosesnya melalui daring.
Ini kita bersih-bersih sekolah untuk memasuki tahun pelajaran baru yang insya Allah nanti kita akan laksanakan tanggal 14 Juli. Nah, kemarin SMP Negeri 24 ini dapat kiriman banjir yang tidak bisa kita tolak. Ya, mau nggak mau kita harus sekarang sudah mulai surut dan bisa kita bersihkan untuk lantai bawah gitu. Ini kan ada proses penerimaan siswa baru nih. Terganggu nggak dengan adanya banjir? Kalau orang tuanya hadir mungkin merasa terganggu, tapi karena kita melalui online sehingga orang tua murid hanya bisa mendaftarkan melalui jalur SPMB mandiri online. Agar tidak lagi terjadi banjir, pihak sekolah berharap pemerintah Kota Tangerang dapat membangun tanggul penahan di belakang gedung sekolah. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang.